Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas seputar prediksi soal P3K 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Ini bisa untuk semua formasi ya, bukan hanya keperawatan saja. Oke, langsung saja. Nah, ini teman-teman, penting sekali untuk kita ketahui sebelumnya bahwa kompetensi manajerial ini terkait dengan 8 kompetensi, mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dan juga mengelola perubahan serta pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya udah kita pernah jelasin ya di trik menjawab soal manajerial. Nah, itu udah dipaparkan ya terkait trik menjawabnya itu seperti apa dan prediksi keyword soalnya itu seperti apa saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan prediksi redaksi soalnya nanti yang akan keluar seperti apa. Oke, yang pertama itu terkait dengan integritas ya. Nah, sebelum teman-teman kita pelajari prediksi soalnya, kita akan berikan tips untuk teman-teman semua ya, bagaimana memilih jawaban yang benar terkait dengan kompetensi manajerial. Yang pertama, teman-teman, seseorang yang baik ataupun tulus maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran. Jadi kita bisa membedakan antara ini yang benar, ini yang salah, itu dengan pasti, dengan yakin. Dan kita juga berani memperjuangkan kebaikan dan juga kebenaran dan tidak takut terhadap risiko apapun ya, tidak takut terhadap risiko apapun yang menimpa atas tindakan membela ataupun mempertahankan kebenaran, meskipun nanti risikonya yang akan kita tanggung ini bisa mengancam keberlangsungan karir kita. Jadi kita tidak takut. Ini adalah ciri-ciri seseorang memiliki integritas yang tinggi. Kenapa? Karena integritas yang tinggi ini mencerminkan kepribadian, mencerminkan kualitas kepribadian seseorang yang juga tinggi gitu ya. Oke, langsung saja kita ke prediksi soal pertama. Suatu hari pada saat penerimaan P3K, saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan P3K 2022 pusat. Dalam pembicaraannya, tampak orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi ASN dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah, nah ini mungkin di lapangan juga memang ada ya teman-teman, kasus terkait dengan meminta dana, lalu kita dijanjikan untuk diterima sebagai ASN ya. Jadi nanti sikap kita kalau misalkan ada kasus yang seperti ini itu seperti apa? A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai ASN dengan cara yang sah dan resmi. B. Dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan P3K adalah momentum yang langka, maka saya akan menerima tawaran tersebut. Apalagi persaingan tes P3K sangat ketat. C. Pada tes P3K yang akan saya ikuti ini, sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Kemudian D. Segera meminta pertimbangan keluarga ataupun orang yang berpengalaman dalam hal tes P3K. Jawabannya adalah yang A ya. Tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai ASN dengan cara yang sah dan juga resmi. Jadi benar katakan benar, lakukan yang benar, salah katakan itu salah ya. Ini adalah prinsip dari integritas ya. Oke, nah ini kalau kita paparkan satu persatu, yang jawaban A ini adalah dia memiliki skor 4 ya. Skor terbaik di manajerial itu adalah skornya 4 ya. Yang B, dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan P3K dalam momentum yang langka, maka saya akan menerima tawaran tersebut. Apalagi persaingan tes P3K ini sangat ketat. Nah, ini masuk ke dalam skor yang paling rendah, yaitu skor 1. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan panitianya memang benar, maka tidak akan terjadi yang namanya seperti ini. Kita harus waspadai, kita harus curiga bahwa ini adalah modus penipuan ya teman-teman. Pada tes P3K yang akan saya ikuti ini, sebisa mungkin saya lakukan dengan cara yang resmi terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan ke skor 3 teman-teman. Kenapa? Karena memang ini belum terjadi, sehingga dia hanya ada niatan untuk
fokus ke dalam ini ya, fokus ke dalam tes P3K-nya terlebih dahulu. Jadi tidak ada pemikiran untuk ke dalam menerima tawaran tersebut ya. Ini hanya baru niat, tapi kalau misalkan sudah terlaksana ini juga sama-sama seperti ini. Sama seperti poin B ya, ini juga dia masuknya ke hal yang tidak baik ya. Kemudian yang ke D, segera meminta pertimbangan keluarga ataupun orang yang berpengalaman dalam hal tes P3K. Nah, ini skornya 2 ya, karena ini juga memang ada mengarah ke tindakan yang negatif ya. Ini meminta pertimbangan keluarga. Memang kalau misalkan kita memiliki masalah, akan lebih baiknya kita diskusikan terlebih dahulu dengan keluarga ataupun orang-orang yang berpengalaman dengan hal tes P3K. Akan tetapi sebagai ASN yang memiliki integritas yang tinggi nantinya, maka untuk mengawalinya di CEP P3K ya, CEP P3K ini, maka kita harus pilih poin yang paling besar, teman-teman. Yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai ASN dengan cara yang sah dan juga resmi ya. Oke. Selanjutnya soal kedua. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya ya, jadi ada atasan kita melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Jadi apa sikap kita? A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Oke, kalau misalkan ada kasus seperti ini, apa yang teman-teman pilih? Oke, kita pilih yang C ya. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik ya. Nah, ingat ya bahwa tidak hanya kita saja yang harus baik, tetapi rekan kita, pemimpin kita juga harus baik juga. Kita juga harus berusaha untuk mengajak mereka untuk baik juga ya. Jawaban A, ya hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. Ini skor kedua, masuknya ke skor kedua ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya diam saja, ya diam saja ini adalah tingkatan yang paling rendah. Ya, jadi kita tidak melakukan apa-apa dan juga tidak berespon apa-apa. Ini skornya masuk kedua. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Ini masuk ke dalam poin ataupun skor yang paling rendah, skor 1 ya. Kenapa? Karena dari kata wajar ini ya, jadi adanya rekayasa keuangan kalau kita anggap wajar, maka suatu saat ketika kita melakukan rekayasa tersebut, nanti kita juga akan mengatakan bahwa itu wajar, maka itu adalah tidak berintegritas teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam skor 1 ya. Kemudian yang C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik ya. Jadi ingat ya, ini juga pernah kita jelaskan di video kita yang trik menjawab soal manajerial itu, bahwa misalkan ada rekan kerja kita yang salah, maka kita tidak usah ikut-ikutan. Tetapi juga kita tidak boleh diam saja. Kita harus berupaya untuk mengingatkannya. Ya, seperti itu. Kemudian ya ini masuk ke skor yang paling bagus ya, skor yang paling atas, skor 4. Kemudian melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, ini juga poin ketiga ya. Memang ini bagus ya teman-teman, kita harus laporkan memang kalau misalkan ada kejadian itu yang benar, tetapi kita harus juga menyertakan buktinya bahwa memang itu bersalah. Tetapi kalau misalkan memang tidak benar, nah ini takutnya nanti malah kita akan mencemari nama baik seseorang, malah kita yang dituntut balik. Nah, ini juga berbahaya. Tetapi kalau misalkan udah ada bukti, boleh kita melaporkan atasan kita tersebut kepada pihak yang berwenang. Oke. Selanjutnya soal ketiga. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya
A ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B melakukannya hanya jika terpaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. D tidak ingin melakukannya sama sekali. Teman-teman pasti udah tahu jawabannya yang mana. Oke, kita pilih yang D ya. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya. Kita lihat di poin A, ya pilihan A itu ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Nah, ini harus kita ingat bahwa ketika rekan kita itu salah, maka kita tidak usah ikut-ikutan salah, ya. Tapi kita harus ingatkan juga, jangan diam saja. Ya, ini skor yang paling rendah. Kemudian melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil ya. Ada ya jika terpaksa, kalau misalkan kita tidak terpaksa maka kita tidak akan melakukannya. Ini masih mending dibandingkan ikut melakukannya. Jadi hanya ada niatan saja ya, tapi belum terlaksana. Kemudian berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Memang ini bagus sekali tidak melakukannya. Ya, secara berusaha. Tetapi kalau misalkan kita tidak sanggup, maka kita juga akan terseret juga. Ya, ini bagus juga, tetapi kita harus punya prinsip tegas bahwa kita tidak ingin melakukannya sama sekali. Itu adalah prinsip ya. Kalau kita hanya berusaha saja dan tidak punya prinsip, maka kita juga suatu saat bisa jadi terseret juga. Tapi kalau misalkan kita sudah punya prinsip bahwa saya tidak akan melakukannya sama sekali, maka itu adalah integritas yang tinggi. Oke. Lanjut soal keempat. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarkan ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya, A. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. B. Menghubungi anak saya dan menjelaskan agar naik taksi saja. C. Bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. D. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Jawabannya teman-teman. Nah, ini pernah kita jelaskan di video trik menjawab soal manajerial itu, bagaimana menjawab soal dengan keyword yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah berjanji dengan orang, ternyata ada urusan mendadak, maka apa yang harus kita lakukan ya, seperti itu. Oke, berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. Nah, ini masuk ke skor 1. Ini tidak berintegritas sama sekali. Kemudian menghubungi anak saya dan menjelaskan agar naik taksi saja. Ini skornya ketiga ya. Kemudian bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi. Itu skornya kedua. Dan meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Ini skor yang paling atas. Intinya bahwa kalau kita sudah berjanji, kemudian ada urusan mendadak, kita upayakan memilih jawaban yang memang keduanya itu ada ya teman-teman. Ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, selanjutnya akan kita sambung di part berikutnya.